sholat silahkan, nggak sholat nggak apa-apa, mau ngomong kotor silahkan, mau ngapain nggak ada larang-larangan. Berarti kan nggak ada agama itu. Namanya sekuler. Sekulerisme itu nggak ada agama. Mau sholat silahkan, nggak sholat nggak apa-apa. Mau ngaji silahkan, nggak ngaji nggak apa-apa. Berarti kan udah nggak ada agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada sore hari ini menjelang datangnya waktu berbuka puasa, kita kembali dihadirkan oleh Allah di majelis ini untuk mengisi kegiatan bulan suci Ramadan. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, umatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini termasuk umat beliau yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita pada perjumpaan yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alaika bil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Fa innahul qutbul ladzi alaihi madaru amrid dini wa li ajlihi anzalallahu al-kutuba wa arsalal mursalin wa qad in aqada ala wujubi ijma'ul muslimin. Faslun wa alaika, dan tetaplah kamu ya akhi wa saudaraku, bil amri, kepada memerintah atau menyuruh, menganjurkan, bil ma'rufi, kepada perbuatan bagus, wa nahi, dan mencegah, anil mungkari, dari perkara mungkar. Wa innahu, maka sesungguhnya menyuruh yang bagus, melarang yang mungkar adalah akutbul ladzi, perkara allazi, yang alai, tetap atasnya, allazi madaru amriddin, adapun berputarnya perkara agama. Jadi agama itu rodanya supaya jalan, memerintah kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran. Nah, selagi dakwah amal ma'ruf nahi mungkar itu jalan, berarti agama masih ada.
Nah, kalau amar ma'ruf nahi mungkar sudah tidak ada, berarti agama tinggal kisahnya saja. Wali ajlihi, dan karena khutbi, ya, artinya roda daripada agama itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Anzalallahu, menurunkan siapa Allah al-kutuba, kepada beberapa kitab. Wa arsala, dan mengutus siapa Allah al-mursalina, kepada beberapa utusan, untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa kitab dan mengutus beberapa rasul untuk memutar roda agama, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar ini macet, nah maka agama juga macet. Waqad in aqada, dan sungguh-sungguh jadi ala wujudi bihi, atas wajibnya nahi ijma' al-muslimin, apa ijma'nya para orang Islam. Jadi bahkan melarang kemungkaran itu lebih sulit daripada menyuruh kepada kebaikan. Makanya banyak ulama yang masuk penjara itu gara-gara menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Kalau menyuruh kepada kebaikan itu risikonya nggak begitu berat. Nah, nyuruh orang sholat, nyuruh orang ngaji, paling-paling dibilang sok suci loh, paling gitu doang. Tapi kalau mencegah kemungkaran, nah itu tantangannya berat. Ya. Sehingga tidak sedikit para ulama ya, yang harus mendekam di penjara gara-gara mencegah kemungkaran tadi. Karena apa? Karena kemungkaran itu banyak sponsornya, banyak iklannya, banyak penggemarnya. Maka di saat kita mencoba untuk menghentikan kemungkaran dengan cara membilang dari itu, risikonya sangat tinggi, terutama datang daripada pelaku kemungkaran itu sendiri. Wa tazaharat, dan jadi jelas apa nususul kitabi, beberapa nasnya kitab, was sunnati, dan hadis, alal amri, atas perintah, bi, dengan ma, banyak ayat atau hadis yang memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Soalnya kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak ada, maka agama nggak berjalan. Nggak usahlah di tengah masyarakat, di tengah keluarga kita sajalah. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di dalam keluarga kita, agama itu nggak ada. Anak sholat silahkan, nggak sholat nggak apa-apa, mau ngomong kotor silahkan, mau ngapain tidak ada larang-larangan, berarti kan tidak ada agama itu. Namanya sekuler. Sekulerisme itu tidak ada agama. Mau sholat silahkan, nggak sholat nggak apa-apa. Mau ngaji silahkan, nggak ngaji nggak apa-apa. Berarti kan udah nggak ada agama udah. Maka supaya agama itu jalan, maka jalankan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah keluarga itu. Memang berat, apalagi anak-anak sekarang. Karena apa? Karena udah kebanyakan kena radiasi modern, radiasi makanan, radiasi media-media elektronik, sehingga anak tadi itu jadi keras nggak jelas. Wa tazaharat nususul kitabi was sunnah alal amri bih. Jadi Allah kirimkan para nabi, para rasul, Allah turunkan beberapa kitab supaya roda agama tadi berjalan, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar berjalan. Nah, sekarang
amar ma'ruf nahi mungkar ini diteruskan oleh para ulama. Tapi kita lihat peminatnya memang sedikit. Tapi walaupun sedikit yang penting jalan. Menunjukkan agama itu masih ada. Walaupun gaungnya udah mulai menghilang. Ya. Suaranya udah mulai mengecil, tapi masih ada. Wa tahziri, dan dengan menakut-nakuti mintarki dari atasnya meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu udah ditinggal, berarti agama hanya tinggal ritual kosong. Agama udah hanya tinggal rutinitas yang tanpa isi. Nah, makanya pada perjumpaan kemarin sudah kita jelaskan, kalau kita melihat sesuatu yang Allah tidak ridho, kok hati kita tidak ada respon, berarti hati kita mati. Begitu pula sebaliknya, kalau kita melihat suatu perbuatan yang diridhoi oleh Allah, kok tidak timbul rasa senang di dalam hati kita, berarti hati juga bermasalah. Qallahu ta'ala wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, ini firman Allah dalam Al-Qur'an. Wal takum, dan hendaklah ada minkum, tetap di antara kamu, ummatan, sekelompok orang, yad'una, adalah pada mengajak. Siapa umat tadi? Ilal khairi, kepada kebagusan, wa ya'muruna, dan memerintah siapa umat, bil ma'rufi, kepada perbuatan bagus, wa yanhauna, dan mencegah siapa umat, anil mungkari, dari perbuatan mungkar. Wa ulaika, adapun yang demikian umat, hum, adalah ulaik, al muflihuna, adalah orang-orang yang pada beruntung. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Nah, wa takum minkum yang dimaksud di sini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua umat Nabi Muhammad itu wajib ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, minimal kepada diri sendiri, pada keluarga. Jadi wa ulaika humul muflihun, itu adalah janji yang dijanjikan Allah bagi mereka yang mau ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qad wasafallahu al-mu'minuna fi ghairi mawdi'in min kitabi bil amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari wa qad haddahum fi ba'dil mawadi 'alal iman wa fi ba'diha 'ala iqamatis shalah wa ita'iz zakah. Waqad wasafa, dan sungguh-sungguh mensifati siapa Allah al-mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, fi ghairi maudhi'in, di dalam tempat yang lain, min kitabi, dari kitabnya Allah, bil amri, kepada memerintah, bil ma'rufi, dengan perkara bagus, wa nahyi, dan mencegah, anil munkari, dari perbuatan mungkar. Jadi ciri-cirinya orang yang beriman itu, dia aktif memerintah kepada yang baik, dia aktif mencegah kepada yang mungkar. Kalau itu tidak ada dalam dirinya, berarti imannya tadi bermasalah. Jadi nur daripada iman itu, atau energi iman itu, dia akan selalu bergerak untuk menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, minimal untuk dirinya sendiri.
Waqad haddahum, dan sungguh-sungguh menggugah atau menyuruh siapa Allah hum kepada umat bi ba'dil mawadi, dalam sebagian beberapa tempat, alal iman, atasnya iman, wa bi ba'diha, dan di sebagian tempat ala iqamatis shalah, atas melaksanakan salat. Tanda iman tadi di ayat yang lain, tandanya orang beriman itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Di ayat yang lain tandanya iman itu adalah mendirikan sholat. Kemudian wa ita'iz zakat, dan mengeluarkan zakat. Nah, itu termasuk tanda-tanda iman. Itu gejala bahwa iman itu ada. Wa qala Allah Ta'ala lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, lu'ina, dilaknati siapa allazina, orang-orang kafaru yang pada kafir dianya allazina, min bani Israila, dari bani Israel, ala lisani Daud, atas lisannya Nabi Daud, wa Isa bin Maryam, dan lisannya Isa bin Maryam. Zalika, karena yang demikian laknat, bima, sebab perkara, asaw, yang jauh siapa Bani Israel tadi, wakanu, dan ada siapa Bani Israel, ya taduna, adalah pada melewati batas siapa Bani Israel. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknati Bani Israel lewat lisannya Daud dan Isa, karena mereka itu sudah tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau tidak ada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar tadi, maka roda agama tadi berhenti. Maka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, doanya tidak dengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berdoa di tempat yang penuh banyak kemungkaran, tapi di situ tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka tempat itu termasuk tempat yang doa tidak didengar oleh Allah. Kenapa? Karena mendiamkan kemungkaran itu sama dengan melakukan kemungkaran itu sendiri. Maka minimal kita tolak kemungkaran itu dengan qalbu, wa zalika adhaful iman. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu, dan takutlah kamu semua, fitnatan, kepada fitnah, la tusibanna, yang tidak hanya mengenai apa fitnah, allazina, kepada orang-orang zalamu yang pada zalim siapa allazina, minkum, dari kamu semua, khassah. Kata Allah, kalau kemungkaran tadi itu tidak ada yang menyuruh kepada kebaikan atau menyuruh berhenti, maka hukuman Allah itu turun tidak hanya untuk orang yang berbuat mungkar, tapi semua kena. Hanya saja nanti nilainya berbeda-beda. Itu kalau kemungkaran dipamerkan. Tapi kalau kemungkaran itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, nah itu kita tidak boleh
membuka aib saudara kita, nggak boleh. Jadi kalau dia buat mungkar itu sembunyi-sembunyi, kita nggak boleh juga memata-matai. Nah, harusnya kalau ada perbuatan mungkar itu kita tutup itu aib, maka Allah akan menutup aibnya. Kemaksiatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka azabnya, afatnya itu khusus bagi yang berbuat. Tetangganya nggak akan kena. Tapi kalau kemungkaran itu dilakukan secara terang-terangan dan orang yang ada di situ diam semua, maka azab itu akan turun mengenai semua orang yang ada di sekitar kemungkaran tadi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Kata Nabi, kalau kita lihat kemungkaran, kalau kita lihat kemungkaran, kita tahu itu mungkar, kita diam aja, kita ikut menanggung dosanya. Terus gimana kalau kita lihat kemungkaran? Kata Nabi, man siapa orangnya ro'a yang melihat dia nyaman, minkum dari kamu semua mungkaran kepada satu kemungkaran. Wal yughayyiru, maka mencegahlah siapa man dari kepada kemungkaran biadi dengan tangannya, kekuasaannya. Jadi kalau kita punya kekuasaan, ada kemungkaran langsung dihentikan dengan kekuasaan kita. Kalau presiden keluarkan kepres, jangan mengeluarkan peraturan melegalkan kemungkaran, wah itu luar biasa itu. Jadi begitu kita lihat kemungkaran, langkah pertama falyughayyiru biyadi. Kalau kita nggak punya kekuasaan, wa illam yastati' fa bilisani, maka jikalau kamu nggak mampu, fa bilisani dengan lisan. Ini bisa diterapkan kepada anaknya. Orang tua punya kekuasaan atas anaknya. Misalnya anaknya nggak sholat atau nggak mau ngaji misalnya, itu pertama dengan kekuasaan orang tua tadi, supaya anaknya itu mau sholat, mau ngaji. Tapi sekarang orang tua sekarang tuh udah pada kalah dengan anaknya dengan lisan, dinasihati. Dengan lisan nggak mempan juga, ya nggak berani juga. Wa illam yastati', maka jika tidak kuasa kamu, fa biqalbihi, maka dengan hati nyaman. Nah, ini paling mudah nih ya. Wa dzalika adhaful iman, adapun mencegah kemungkaran dengan hati itu adalah lemah-lemahnya iman. Jadi kalau ada orang berbuat mungkar, kita itu marah cuma dengan hati doang, sambil berdoa kepada Allah. Itulah iman yang paling lemah. Kalau Sayyidina Umar imannya kuat, ada kemungkaran langsung cabut pedang, ya. Nah kalau kita minimal yang terakhir ya, lihat kemungkaran, kita marah di dalam hati. Lihat kebaikan, kita senang di dalam hati. Itu udah hebat itu. Udah selamat itu, masih katut, masih masuk hitungan ya. Tapi kalau udah nggak ada marah sama sekali walaupun dalam hati, berarti imannya bermasalah. Wa qala salawatullah wassalamu alaihi, wallazi nafsi biyadi la ya'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la
yushikannallahu ayyab'asa 'alaikum iqaba minhu summa tad'una fala yastajibu lakum. Wallazina demi zat nafsi yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi, demi Allah. La ta'muruna, sungguh memerintah kamu semua, bil ma'rufi dengan perbuatan bagus, wala tanhauna dan mencegah kamu semua anil mungkari dari perbuatan mungkar. Aw la yusikanna, dan sungguh dekat siapa Allah ayyab'asa adalah hendak melemparkan siapa Allah alaikum atas kamu semua iqaba siksaan minhu dari Allah summa tad'unahu, maka kemudian berdoa kamu semua hu kepada Allah, fala yastajibu, maka tidak diterima apa doa dilakum untuk. Nah, ini yang katakan tadi. Jadi di saat amar ma'ruf nahi mungkar tidak kita jalankan, maka doa kita pun tidak didengar oleh Allah. Makanya doa orang yang mustajab itu orang yang sedang amar ma'ruf nahi mungkar, kayak orang-orang tablik itu. Keluar dia datang ke rumah-rumah, ya kan, diajak ke masjid. Itu doanya mustajab. Kita ya pas ngaji begini doanya mustajab, karena termasuk dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Soalnya kalau amar ma'ruf nahi mungkar tidak ada, agama mandek. Orang berbuat sesuka-suka hatinya, nggak ada yang ditakuti, nggak ada yang disegani, semau-maunya. Kenapa? Nggak ada dakwah. Jadi kalau ada dakwah, dikit-dikit dia masih punya rasa segan. Jadi di saat amar ma'ruf nahi mungkar berhenti, lalu turun bala, lalu berdoa kepada Allah minta dihilangkan bala, maka Allah tidak dengar doanya. Fala yastajibu lakum. Allah sudah tidak dengarkan doanya lagi. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi mungkarnya macet. Waqala alaihi salatu wassalam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yu'akkir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Waqala, dan bersabda siapa alaihi salatu wassalam, laisa minna, tidaklah masuk kelompok kami, kata Nabi. Man, siapa orang, lam yarham, tidak mengasihi siapa orang, saghirana, kepada yang kecil-kecil, wa yu'akkir, dan tidak menghargai menghormati siapa orang, kabirana, kepada yang besar, wa ya'mur, dan tidak menyuruh siapa orang bil ma'ruf, kepada yang ma'ruf, wa yanha, dan tidak mencegah siapa orang anil mungkar, kepada yang mungkar. Itu tidak termasuk umatnya Rasulullah, tidak masuk kelompoknya Nabi.